Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung masuk nih ke bab 2 dari Crossing the Chasm, karya Geoffrey Moore. Judulnya, Pencerahan Pemasaran Teknologi Tinggi. Kita pakai intisari bab ini ya sebagai sumber. Nah, kalau sebelumnya kita udah singgung soal ilusi model pemasaran teknologi tinggi, sekarang misinya, ya, gimana sih pasar teknologi tinggi itu sebenarnya jalan? Kita akan fokus ke tipe-tipe pembeli. Kenapa mengenalin mereka itu penting banget? Siap ya buat pencerahannya? Yuk, kita bedah. Siap. Bab ini memang penting banget karena ini kayak ngasih kita kunci buat ngerti psikologi di balik adopsi teknologi. Kalau kita nggak paham ini, wah strategi sebagus apapun bisa jadi ya mandek aja gitu. Oke, di awal bab ini ada analogi Zen yang lumayan unik ya. Pertama ada pasar, lalu tidak ada pasar, lalu ada. Ini kayak gambarin siklus gitu ya. Pasar awal, terus ada jeda, jurang, baru pasar utama. Gimana nih nyambungnya ke pencerahan? Nah, pencerahan utamanya itu menurut Moore ya, ada di definisi pasar itu sendiri. Jadi bukan cuma sekumpulan orang yang butuh barang yang sama. Tapi yang krusial banget itu, mereka harus saling mereferensikan. Jadi ada omongan dari mulut ke mulut, word of mouth, pas mau beli. Tanpa elemen referensi ini, kita itu jatuhnya cuma jualan ke orang per orang, bukan mengaktifkan pasar. Ini yang sering kelewat nih. Oke. Jadi aspek referensi itu ya, yang bikin beda antara sekumpulan pembeli sama pasar yang hidup. Pantesan, pasar awal rasanya beda banget. Bab 2 kan bagi jadi 2 kelompok utama di pasar awal ini. Dimulai dari Penggemar teknologi atau innovators ya. Betul, mereka ini ya para techies, penjaga gerbang lah istilahnya. Yang penting buat mereka itu teknologinya, bukan aplikasi bisnisnya. Mereka butuhnya itu, ya kebenaran teknis, akses ke ahlinya langsung, pengen jadi yang pertama nyoba, dan biasanya maunya harga murah. Penting sih mereka, kayak pemantik api gitu. Contohnya yaitu sekretaris yang iseng nyoba post-it pertama kali. Oke, si tekis ini pemantiknya. Terus, abis itu ada pengadopsi awal atau visionaries. Nah ini beda lagi kan? Mereka lihat peluang strategis. Beda banget, visionel ini bukan orang teknis, tapi pebisnis atau manajer yang lihat teknologi baru ini bisa bikin lompatan besar buat perusahaannya. Bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya, mereka ini beli mimpi, visi besar. Jadi, relatif gampang lah menjual ide awal ke mereka. Tapi, nah ini, muasin mereka itu susah. Ekspektasinya tinggi banget, dan rasanya selalu buru-buru. Vendor harus pintar nih ngelolanya. Wah, jual mimpi kedengerannya seru tapi juga berisiko ya. Gimana caranya biar vendor nggak overpromise tapi proyeknya tetap jalan sama visionary ini? Itu dia tantangannya. Kuncinya mungkin pecah proyek gede itu jadi fase-fase kecil. Tiap fase ada hasil nyata yang bisa, katakanlah, diproduksikan atau minimal didokumentasikan buat calon pembeli berikutnya. Jadi komunikasi harus intens banget sama atur ekspektasi itu penting sekali di sini. Oke, jadi setelah fase early market yang seru tapi juga bikin deg-degan ini, tantangan besarnya itu si jurang ya menuju mainstream market. Di sini nunggu mayoritas awal atau pragmatis. Gimana nih ciri khas mereka? Nah, pragmatis ini dia mayoritas pasarnya. Beda jauh sama visioner. Mereka ini hati-hati banget bukan tipe perintis. Fokusnya itu ke industri mereka sendiri, jadi orientasinya vertikal. Dan yang paling penting, mereka sangat ngandelin referensi dari sesama pragmatis di industrinya. Wah, itu dia. Iya, ini yang bikin dilema catch-22 itu. Perlu referensi buat jualan, tapi gimana dapat referensi kalau belum ada yang beli di kalangan mereka? Mereka butuh bukti nyata, butuh standar, kualitas harus jelas, dukungan purna jual juga. Jadi, ya harus sabar banget ngadepin mereka. Ketergantungan sama referensi sesama pragmatis ini benar-benar jadi tembok ya buat pemain baru. Oke, setelah pragmatis, ada mayoritas akhir atau konservatif. Gimana mereka? Kalau konservatif ini lebih skeptis lagi, apalagi sama inovasi yang sifatnya disruptif. Mereka cenderung nunggu sampai teknologinya itu benar-benar mateng, jadi standar, terus ditawarin sama pemain besar yang udah jelas, mereka maunya solusi yang super lengkap tapi simple, kayak beli kulkas gitu, tinggal pakai aja. Sensitif banget sama harga. Seringkali segmen ini malah kurang digarap serius. Dianggap susah mungkin ya. Dan yang terakhir, kelompok tertinggal atau laggards, skeptics. Apa peran mereka selain, ya, nolak perubahan?
Nah, ini menarik. Walaupun sering dianggap penghalang, para skeptis ini justru bisa jadi sumber masukan berharga loh. Mereka itu sering banget nunjukin kelemahan atau resiko yang mungkin kita atau kelompok lain nggak kepikiran. Dengerin kritik mereka itu bisa jadi cara buat nemuin masalah di produk atau strategi kita. Oh gitu ya, ada gunanya juga berarti. Tadi sempat disinggung soal solusi lengkap. Bab 2 juga nekenin ini kan. Iya, ini poin penting banget. Jadi, semakin kita geser ke kanan di siklus adopsi ini dari tekis ke konservatif, konsep whole product atau produk utuh itu jadi makin krusial. Pragmatis dan konservatif itu nggak mau repot ngerakit-rakit solusi sendiri. Mereka beli paket lengkap, produk intinya, terus software pendukungnya, pelatihannya, layanan pelanggannya, integrasinya, pokoknya semua beres. Beda banget sama tekis atau visionaris yang mungkin masih mau ngoprek. Perusahaan harus siapin ini kalau mau nyebrang jurang. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pencerahan bab 2 ini, sukses di pasar teknologi itu bukan cuma soal produknya paling canggih gitu ya, tapi lebih ke pemahaman mendalam soal psikologi tiap kelompok pembeli yang beda-beda ini. Tepat sekali. Ngerti motivasi mereka apa, gimana mereka saling ngasih referensi, terus apa sih yang mereka anggap sebagai solusi utuh itu? Itu kuncinya. Kunci buat bikin strategi yang pas, terutama buat ngelewatin jurang pemisah yang terkenal itu menuju pasar arus utama. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Udah benar-benar kenal belum siapa visioner dan siapa pragmatis di antara pelanggan Anda sekarang? Dan yang lebih penting lagi, strategi pemasaran, penjualan, bahkan mungkin pengembangan produk Anda udah benar-benar dirancang belum untuk menenangkan hati dua kelompok yang beda banget ini? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.